Shalom sahabat BB, selamat malam semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Oke, sahabat BB, malam hari ini saya akan ngobrol bareng dengan kedua wanita. Dua-duanya adalah janda. Seperti program kita hari ini adalah Jacinta, janda kecintaannya Allah. Wow, spesial sekali ya. Saya membaca beberapa saat yang lalu dari situs berita CNN yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi akibat ataupun dampak dari seseorang jika mengalami kesepian, sahabat BB. Karena tema hari ini kita ngebahas tentang lonely ya, atau kesendirian, kesepian. Ya, salah satunya tidur tuh jadi nggak nyenyak, gelisah banget. Nah, ini tanda orang-orang kesepian. Lalu mengalami gangguan otak, barangkali sampai gangguan fokus juga ya, sahabat BB. Dan mempercepat pikun. Gampang lupa, katanya begitu penelitiannya ya. Apakah demikian? Nah, kita bakal ngobrol nanti bersama dengan Oma Silvi dari WB Serpong, Tangerang. Dan yang kedua bersama dengan Ibu Mitsi dari Wanita Bijak Bandung. Sekali lagi mereka berdua adalah janda. Untuk Oma Mitsi sendiri jandanya udah 14 atau 15 tahun gitu ya. Kemudian Bu Mitsi kalau saya nggak salah dengar 14 bulan gitu. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama. Saya langsung invite aja kedua sahabat saya ini. Saya cek dulu ya. Shalom, selamat malam sahabat BB. Semoga semuanya dalam keadaan aman di sana ya. Baik, saya invite dulu. Semoga udah bisa join juga bersama Ibu Mitsi Anggriani ya. Oke, selamat malam, shalom buat sahabat BB semuanya ya. Hai, shalom, Oma Vivi, selamat malam. Shalom, selamat malam Magda. Apa kabar Oma? Luar biasa. Luar biasa, kabar baik ya? Yes. Puji Tuhan. Oke, ini saya lagi tunggu Bu Mitsi untuk join, mungkin sedang beberapa saat Bu Mitsi bergabung ya, sebentar-sebentar. Saya kirim permintaan deh ke Bu Mitsi ya. Wow, teman-teman kita banyak yang udah join nih malam hari ini. Semoga semuanya diberkati Tuhan ya. Malam minggu barengan sama Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Oke. Wah, Oma merah-merah, saya di sini ungu-ungu. Ya. Iya. Lagi happy, betul. Karena malam ini kita ketemu bakal ngobrolin hal yang spesial ya, Oma. Khususnya hal-hal yang bikin kita happy. Amin. Oke. Oma boleh cerita dong, apa kabar teman-teman WB Serpong? Nah, Ibu Mitsi tuh, join tuh. Oke, pakai akun Mitsi Budi, betul ya? WB Serpong lagi siap-siap mau refocusing. Oh, lagi sibuk mau refocusing atau abis refocusing? Akan sebentar lagi nih. Akan sebentar lagi ya. Oke, sebentar. Saya coba invite Bu Mitsi. Di tempat saya kok nggak ini ya. Oh ya, oke. Ibu Mitsi, sip. Lagi OTW. Baiklah. Nah, ini. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Aduh, sorry ya. Ini dari tadi saya mau connect nggak masuk ini. Oh, tapi berhasil juga akhirnya. Baru kok meeting nggak lama, udah langsung join. Iya. Baiklah. WB Bandung, apa kabar hari-hari ini? Luar biasa. Bandung. Lagi prepare camp kayaknya ya. Ya, luar biasa pokoknya. Hujan juga kah hari-hari ini? Agak sedikit gerimis tadi di luar, tapi tadi siang sih nggak cerah. Oh iya. Jogja yang mendung dan gerimis sore ini, tapi semua aman. Amin. Praise the Lord. Oke, baik Oma dan Bu Mitsi, sebelum kita buka kebersamaan kita dengan doa, nanti saya boleh minta tolong ya kepada Oma Vivi untuk pimpin doa. Saya mau sapa dulu nih
sahabat kita yang udah join ya. Saya sapa beberapa yang udah gabung. Ada James Gamaliel, Shalom, selamat malam. Kemudian Hai, ada sahabat James. kita Tanu Diwijaya, Kak Halo, Cici. Yola, BB Malang. Selamat malam Kak Yola. Kak Yenili 12, Kak Yohanes Halo, Despan. Lalu juga saya lihat Wow. di sini ada Anar Hinawati ya. Oh, Bandung Great katanya hujan Bu. Wah, ikutan jawab. Thank you. Ada Kak Sherly Miharja, selamat malam Kak Sinaga Halo. Imelda, Kak Yosefin Laswardi, Kak Fang Desi, kemudian Kak Novia Zhang, dan semuanya aja termasuk Ratu Esther 23. Terima kasih Mana? sudah bergabung ya. Oke, baiklah Oma. Mari kita memulai kebersamaan kita di program Jacinta, janda kecintaannya Allah dengan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Semua ini boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kau beri kami kesempatan Bapa untuk bertemu di udara, dan kami boleh bersama-sama Bapa saat ini menyampaikan isi hatimu bagi secara khusus mungkin bagi para janda, tetapi kami percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang join di dalam IG Live ini untuk bersama-sama mendengarkan apa yang akan kami sharingkan, apa kesaksian yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan sampai selesai ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Thank you, Oma. Nah, Bu Mitsi, boleh dong pimpin yel-yel BB dan yel-yel GT tentu saja. Silakan. Sebab kalau nggak ada ya kayaknya ada sesuatu yang kurang ya. Oke deh, sahabat BB semuanya. Yuk kita sama-sama ya. Sama-sama bikin yel yang luar biasa memberikan semangat buat kita. Wanita bijak. Wow. Apakah ibu-ibu luar biasa? Yeah. Geus dong. Karena cewek. Karena cewek ingin dimengerti. Ngerti. Yeah. Baik. Thank you. Makan ya, Bu Vivi nih. Ya, pengen dengerin suara Bu Vivi ya. Ayo. Iya. Oma mau yel-yel juga, oke. Enggak tuh, katanya mau jelasin apa sih nih acara namanya Jacinta gitu iya, loh. bener. Nanti yel-yelnya entar lagi. Kalau gitu Oma boleh review deh. Kenapa program kita namanya Jacinta? Itu arti dan latar belakangnya apa program ini, Oma? Inilah luar biasanya ya. Wanita bijak Indonesia ini diutus oleh Tuhan ya untuk menjadi dutanya Tuhan bagi para janda. Jadi mereka mendapat inspirasi tentu dari Tuhan ya. Nama Jacinta ini. Jacinta ini nama seorang anak perempuan yang cantik katanya gitu ya. Dan arti atau singkatan Jacinta tadi Magda udah sampaikan. Janda kecintaan Allah. Wow, buat kita ya, Mitzi. Nah, singkatan dari Jacinta itu ada arti namanya adalah tentang seorang perempuan yang tidak henti-hentinya berupaya untuk meraih apa yang diinginkan di dalam hidupnya. Dan yang pasti hal itu hal yang positif, yaitu salah satu dari visinya adalah membuat orang-orang di sekelilingnya itu bahagia, ya, mensejahterakan mereka tentu dalam banyak hal, ya, secara jasmani maupun secara rohani, secara jiwani juga, ya. Nah, jadi perempuan yang bernama Jacinta ini diperumpamakan sebagai seorang yang selalu diberkati Tuhan, ya, orang yang kreatif, ya, dia sangat unik, tapi apa adanya, nggak dibuat-buat ya. Jadi kalau dia happy ya kelihatan happy seperti itu. Dia juga seseorang yang dinamis dan penuh dengan kesibukan. Kayaknya kita berdua emang banyakkan kesibukan ya, Misty. Dan tambahkan dong ya, namanya Vivi jadi Vivi Jacinta, Mitzi Jacinta.
bukan buat Magda ya, jangan ya. Ada Terus nggak termasuk? belum. Jangan, sorry. Dia juga seorang yang decision maker ya, yang berani mengambil keputusan. Cuma ada satu lebihnya nih, rada keras kepala. Kalau nggak keras kepala, dia nggak akan ngotot ya untuk memperjuangkan dia punya visi, ya toh? Nah, kira-kira itu dia. Iya, iya. Luar biasa ya. Nice banget Arti Jacinta ya. Jadi ini nama yang sangat cantik untuk program yang akan sahabat BB simak setiap bulan di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Seperti hari ini. Wow. Magda, setiap Sabtu keberapa nih? Sabtu keempat ya? Sabtu Satu keempat. kali. Satu kali ya. Kita mesti kosongin Oke. waktu tuh. Ya. Sabtu keempat mesti jadi acara yang spesial ya. Karena kesaksian yang akan ibu-ibu dengar atau bapak-bapak juga yang ikut dengar ya. Tadi ada James ya. Ini kesaksian yang nyata, kesaksian hidup yang nyata. Semoga jadi berkat ya. Iya. Amin. Oke. Tanya nih, saya mau tanya ya. Kan hari ini temanya lonely. Ya, tema kita lonely, yang kita mau bicarakan tentang lonely. Saya mau tanya nih buat Ibu Vivi dan juga Magda, kira-kira kita memberikan tema malam hari ini dengan lonely itu kenapa gitu loh. Dan apa yang Saya tahu jawabannya. boleh dijawab. Karena kita tuh kadang mikirnya gini, kalau sudah sendiri lagi, sudah ditinggal suami menghadap bapak, kita nih sebagai cewek terus sama siapa? Atau sebagai wanita, sebagai perempuan sama siapa? Sendiri lagi, sepi deh. Anak jauh, cucu jauh. Gak ada teman, gak ada sahabat ngobrol selayaknya suami saya dulu. Nah, itu sebabnya tema hari ini adalah lonely. Gimana Bu Misi? Very good. Ya, itu betul. Apa namanya? Kita Bu Vivi ya. Ya. Mungkin lonely ini bukan hanya untuk para janda yang kayak Bu Vivi dan saya loh ya, yang ditinggal meninggal oleh suaminya ya. Tapi mungkin juga ada yang ibu-ibu yang mungkin ditinggal karena disakiti gitu ya. Atau memang mungkin hidup sendiri gitu loh tentang lonely ini ya. Mungkin Bu Vivi nanti akan menyampaikannya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Silakan loh Bu Vivi. Sebenarnya kalau lonely itu kan sebenarnya kita kan tadinya berdua ya, Mitzi ya. Kita berdua kan sama suami kan. Terus ketika tadi Magda bilang suami kita dipanggil Tuhan. Nah, kita jadi sendiri lagi gitu loh. Nah, rasa kesepian ketika dari berdua menjadi sendiri itu sebenarnya normal, sangat normal, iya toh. Kalau ditinggal biasa aja gitu, itu nggak normal, ya. Jadi buat ibu-ibu yang ada di sini, seandainya ibu-ibu ada di dalam posisi seperti kami ya, ditinggal, baik itu ditinggal mati atau ditinggal cerai, ibu-ibu jangan merasa bersalah. Kalau kita merasa kesepian, itu normal. Yang penting solusinya, ya, perasaan kesepian itu manusiawi, itu emosi yang negatif, tetapi itu tidak salah. Ya, saya mau kasih tahu itu. Nah, kalau dari firman Tuhan yang saya dapat ya, Mitzi dan Magda dan semua sahabat WB adalah dari saya dapat dari 2 Raja-Raja 4 tentang minyak dan seorang janda. Nah, itu jelas loh, perikop dari firman Tuhan itu mengatakan minyak dan seorang janda. Ya, jadi saya sampaikan singkat aja ya Mitzi ya. Mungkin nanti Magda bisa bacakan ayat yang pentingnya ya. Jadi ketika janda seorang hamba Tuhan, seorang nabi, ini jandanya nabi ya, ditinggal mati oleh suaminya, maka janda ini selain dia kesepian, dia kesulitan hidupnya, sangat kesulitan. Bayangin dari ada sampai jadi nggak ada. Kalau ada kesulitan tapi ada suami, masih ada teman sharing ya. Tapi udah kesulitan, tidak ada suami,
ibu-ibu, saya bisa mengerti kalau ada sahabat-sahabat WB di sini yang mengalami hal tersebut. Tetapi kita lihat apa langkah dari janda ini, ya. Ternyata ketika suaminya meninggalkan banyak sekali hutang untuk pelayanan ya mungkin ya. Dan dia dikejar oleh debt collector sehingga dia mau diambil 2 orang anaknya. Bayar utang loh. Anaknya mau diambil buat bayar utang akan dijadikan budak. Pasti anak-anaknya masih kecil. Belum bisa berbuat apa-apa buat mamanya. Tetapi mamanya ini tidak putus asa. Dia mencari hamba Tuhan. Yaitu Nabi Elisa. Jadi yang saya ingin share di sini adalah ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita sebagai seorang janda yang harus menghadapi hidup di hadapan kita punya seorang sahabat, ya, Nabi besar agung, Tuhan Yesus, ya, dia siap menolong kita. Mungkin Magda bisa bacain ada ayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Elisa menjawab kebutuhan dari janda Nabi ini yang berseru loh. Dia bukannya, Pak tolong saya, bukan loh. Dia berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lanjutkan tolong, Magda. Oke, baik. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu-ibu, dari bacaan firman Tuhan ini aja rasanya hati saya tuh berkobar-kobar. Karena ada mujizat terjadi. Ketika kita mencari Tuhan, pasti Tuhan itu akan melakukan sesuatu. Karena dia mendengar suara anaknya. Jadi dia katakan bahwa, dan kan si janda ini katakan nggak punya apa-apa sama sekali kecuali buli-buli. Ternyata nggak punya, tapi punya gitu loh. Itu yang sering kali kita lupa. Kita bilang, gua udah nggak punya, gua pokoknya udah dah. Beberapa janda yang saya undang untuk ini bilang, udahlah suami udah nggak ada mah, udahlah mau ngapain lagi sih, udah aja terima dah. Wow, kita masih bisa berfungsi ibu-ibu. Ibu-ibu lihat ya, bagaimana janda ini mencari hamba Tuhan, dia mendengar nasihatnya, dan dia bilang, saya cuma punya buli-buli. Itu yang Tuhan tunggu jawaban kita, bahwa kita masih punya sesuatu. Dan Tuhan katakan, masuk kamar, tutup pintu, setelah minta buli-buli dari tetangga, tutup pintu. Kalau dia bilang begini, suamiku sudah mati, engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Artinya janda ini, janda yang takut akan Tuhan. Ketika dia tutup pintu, dia berdoa bersama anaknya, walaupun tidak ditulis di sini. Dan dia mulai melakukan dengan iman, minyak yang udah mungkin tinggal setetes, dia dengan iman, dia tuangin. Ibu-ibu kebayang nggak bahwa bejana kosong, tinggal minyak sedikit, lalu dia dengan iman, kayak orang bercanda ya, dia tuangin satu persatu bejana dengan bejana yang isinya ini.
Tetapi karena dia lakukan dengan iman, Tuhan berikan mujizat itu kepada mereka. Sampai ketika dia minta lagi, anak-anaknya bilang, udah habis bejananya. Dan seketika minyak itu berhenti dari bejana miliknya. Tuhan mengisi kita, bejana hati kita dengan minyak urapannya, dengan Roh Kudusnya, supaya kita menjadi janda. Yang menjadi janda ini berfungsi bagi janda-janda lain. Jadi jangan tinggal diam dan berduka dengan keadaan kita. Wah, udah gak ada suami. Pokoknya gini aja dah, udahlah, jangan macam-macam. No. Tuhan mau pakai ibu-ibu. Tuhan mau pakai kita. Ibu Mitsi ini kalau dicari di rumah susah. Kalau WA bapaknya tuh lama. Kenapa? Saking sibuk. Dia berikan hidupnya. Ya, minyak yang ada di dalam dirinya. Dia bagikan untuk melayani. Intinya sih itu, Mas, ya. Intinya itu. Iya. Artinya sebetulnya kalau kita nih penuh dalam Tuhan tuh kesempatan untuk memikirkan kesendirian atau kesepian, rasa tidak berharga, tidak dipedulikan, dicuekin, diabaikan, dianggap rendah atau kaum-kaum terpinggir karena sudah janda, itu tidak akan terjadi. Ya, jadi syaratnya ya datang kepada Tuhan gitu, datang kepada pribadi yang tepat gitu ya. Kalau tadi dari cerita janda di dalam 2 Raja-Raja 4 ya, ayat 1 sampai 7. Nah, saya pengen tanya juga nih ke Bu Mitsi. Nah, ke Bu Mitsi, apakah pernah mengalami lonely? Cerita dong, buka-bukaan dong. Ya, pastilah. Semua orang pasti pernah mengalami ya. Apalagi yang namanya pernah ditinggalkan, ya. Dan ditinggalkannya itu oleh belahan jiwa gitu, orang-orang yang kita kasih yang sangat dekat dengan kita. Pasti kalau kita pernah ditinggalkan itu pasti merasa pernah lonely. Tetapi yang saya rasakan, kalau kita sudah mulai merasa sendiri, terus meningkat kepada rasa lonely, merasa kesepian, kita nggak boleh tenggelam, nggak boleh hanyut. Sebab kalau kita terus ya menikmati kesepian itu, nanti lama-lama kita terlena, terhanyut, akhirnya kita benar-benar lonely. Saya mengambil sebuah prinsip dalam kehidupan saya ketika saya mengalami sendiri, benar-benar empty gitu ya, merasa emptiness gitu ya, merasa kosong pada saat suami meninggal, lalu kemudian itu sampai merasa, aduh ada rasa sendiri gitu, benar-benar sepi gitu ya. Nah saya harus menyetir pikiran saya, memindahkan fokus, tidak boleh terus ada di zona itu. Sebab kalau ada di zona itu saya akan sedih, terus nanti menangis, terus meratapi diri, mengasihani diri, akhirnya merasa hampa ya. Kalau udah merasa hampa kan kita merasa jadi nanti kok kayaknya nggak ada yang peduli sama kita. Lalu kita merasa mengasihani diri sendiri. Akhirnya kita seringkali merasa tidak berguna gitu, dan akhirnya nanti jadi putus asa. Itu yang saya rasakan ya. Jadi begitu ada perasaan lonely, pasti semua orang pernah deh ya merasakan lonely gitu ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang saya rasakan, saya juga pernah lonely, tapi saya tidak banyak lonely-nya, sedikit saja, karena saya apa? Begitu menyadari, begitu saya tahu bahwa ini saya dalam keadaan zona yang bahaya ya, lonely, saya harus memindahkan fokus, menyetir pikiran saya bahwa ada Tuhan bersama dengan saya. Sahabat sejati ya, yang selalu bersama dengan saya, dan akhirnya kalau saya lagi merasa seperti itu, saya suka ngobrol sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan gitu. Kalau dulu ngomongnya sama suami, ngobrol sama suami, sekarang ya saya ngomongnya sama Tuhan gitu. Sepertinya Tuhan tuh benar-benar ada di dalam hati kita dan ada di dekat kita, sehingga ya nggak sampai lonely banget lah gitu ya. Kita merasakan ada satu kekuatan penghiburan, itu loh yang saya rasakan. Saya percaya Bu Vivi juga mengalami hal yang sama ya. Gitu. Oke. Bu Vivi atau Oma Vivi mengalami hal yang sama. Coba kita dengar apakah beneran sama. Ya, gimana Oma? Kalau saya tuh jujur ya, saya merasa kesepian justru masih di dalam pernikahan ya. Karena banyak hal yang terjadi dan komunikasi yang sangat tidak baik antara saya dengan suami, dan saya belajar untuk mencari jalan keluar untuk tidak menderita ya. Kalau kesepian ditinggal suami memang meninggal ya, apa boleh buat ya, itu memang harus kita
terima begitu kan, dan solusi yang terbaik. Tapi kalau dalam kondisi masih ada suami dan kita mengalami banyak hal yang istilahnya tekanan-tekanan yang membuat kita tuh sesek gitu ya, saya cari jalannya tuh sama Tuhan. Jadi di dalam keadaan yang seperti itu, saya punya satu sahabat. Dan saya seperti Mitzi bilang tadi ya, jadi dari usia 30-an itu saya sudah alami dan saya sudah udah jadi biasa ngobrol ya sama Tuhan ya. Jadi makanya tadi waktu saya sharing firman itu, terus Magda kan bilang tentang kesepian itu ada solusinya itu. Saya tuh nggak ucapkan itu karena saya lupa kalau saya pernah kesepian tuh saya lupa saking udah lamanya ya. Dan kata kesepian itu bagi saya, kalau bersama Tuhan kita masih bilang kesepian itu apa ya namanya? Nggak punya Tuhan artinya. Jujur aja, Tuhan tuh ada tapi dia kita. Tetapi dengan hidup bersama Tuhan dalam segala keadaan, jadi yang mungkin di sini ditanya sama Magda itu ya merupakan satu penghiburan buat orang-orang yang kemarin kita ngobrol itu Mitzi, kita di tengah-tengah keramaian, di tengah apa, tapi tetap aja kita merasa diri kita kesepian. Iya toh? Yeah. Padahal sebenarnya kita bersama Tuhan. Dan dia itu adalah kasih yang besar di dalam sini. Ya, kita tahu arti kasih dari 1 Korintus 13. Apa sih dia? Nah, itu akan memenuhi kita. Ya, penuh ya, Magda kayak minyak. Penuh gitu. Kalau penuh luber gitu, kita malah membasahi orang gitu. Jadi sebaliknya dari kesepian sih saya rasa. Betul. Oke. Oma dan Bu Mitzi, saya tiba-tiba langsung kepikir, apakah rasa kesepian ini juga muncul karena kita memiliki keberhargaan yang tidak benar begitu? Atau seperti apa? Jadi ingat sesi problem emosi wanita, mutiara yang ditemukan. Sesi mutiara yang ditemukan. Benar nggak Bu Mitzi? Iya, betul. Ya, kesepian itu bukan keadaan fisik kita ya, tetapi keadaan mental kita seringkali menjadi kesepian tuh seperti itu ya. Jadi mungkin kita belum menemukan diri kita, belum menemukan keberhargaan diri kita, itu pun bisa menjadi sepi gitu, bisa menjadi lonely, merasa tidak berharga. Betul sekali, itu di dalam sesi mutiara yang ditemukan ya. Kalau kita ditemukan oleh Tuhan, kita berharga, jadi sendiri kita punya sahabat yang sejati, sahabat yang setia, kita tidak akan pernah sampai jatuh di dalam kesepian yang dalam. Ya, walaupun mungkin pernah mengalami kesepian, tapi kita akan segera bangkit karena kita menyadari bahwa ada sahabat yang sejati yang menemukan kita sebagai ciptaannya yang berharga. Betul sekali. Dia memberikan kepada kita dan luar biasa, kita akan mendapatkan sesuatu yang lain yang kita rasakan. Itu memang satu sesi dari wanita bijak. Magda ingat ya yang tadi Magda bilang mutiara yang ditemukan. Kita kan seumpama tiram yang kemasukan pasir, terluka karena tubuh tiram dalamnya itu lembek banget kan, dan dia menutupi lukanya dengan nacre, dia tutup lagi sampai akhirnya menjadi mutiara. Tapi mutiara tetap mutiara kalau ada di dalam laut. Tetapi Tuhan, dia tinggalin 99 domba. Dia cari yang satu, dia nyelam sampai ke dalam. Sampai begitu dia dapat mutiara, dan mutiara ditemukan itu sangat mahal. Sangat bernilai harganya. Jadi mutiara itu dipajang dan ditaruh di leher orang-orang penting. Kita tuh seperti itu, mutiara ditemukan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan cari. Tuhan, bukan kita yang cari Tuhan ya. Tuhan cari kita. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang mengalami itu, ingat loh, itu lebih baik ibu-ibu ikut itu aja deh, kayak wanita bijak. Sekarang kan udah onsite. Kalau dibilang mutiara tuh enggak cuma di online ya. Sesi di online dikasih lihat nih ibu-ibu mutiara, cuma lihat aja kan. Tetapi kalau onsite, nah itu kamu nggak bagi saya kok. Aduh, kalau onsite ibu-ibu terima itu mutiara dari Magda nanti. Iya, oke. Menarik, betul ya. Tapi saya jadi ingin bertanya juga nih ke Bu Mitzi dan Oma. Bu Mitzi dulu deh. Bu Mitzi kan kemarin habis baca artikel ya, habis baca beberapa hasil penelitian gitu ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda wanita atau orang yang kesepian tuh apa aja sih? Supaya kita makin aware atau kita makin sadar gitu ya bahwa
hati-hati, jangan-jangan ini terjadi karena kamu kesepian, butuh teman ngobrol, butuh deket lagi sama Tuhan atau bangun relasi intim lagi sama Tuhan. Hati-hati loh, kalau tanda-tanda ini kamu biarin, kamu bisa nanti bukannya bijak lagi, tapi jadi perempuan atau wanita bajak. Apa tuh ciri-ciri kesepian yang harus kita kritisin atau kita cermati, Bu Mitsi? Ya. Banyak sebetulnya ciri-cirinya ya, Mahda. Kalau ciri-ciri orang kesepian itu biasanya sering sulit untuk terbuka kepada orang lain ya, atau selalu sibuk dengan dirinya sendiri gitu ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Atau ada yang suka berbelanja secara berlebihan loh. Jadi kompensasinya itu belanja atau mungkin makan gitu yang berlebihan gitu ya. Terus suka memiliki sifat yang suka marah, sering marah ya, suka lepas kendali, terus suka memiliki pemikiran yang kaku, yang ya lebih suka terhubung secara online lah, nggak mau ketemu orang, kadang-kadang seperti itu ya. Orang kesepian tuh mengurung diri seperti itu ya. Jadi banyak sekali ciri-ciri orang kesepian. Kalau ada yang seperti itu mungkin kita perlu mengintrospeksi ya, apakah kita lagi dalam kesepian atau enggak gitu. Kadang-kadang begitu sibuknya selalu sibuk, tapi kalau saya sibuk bukan karena kesepian. Saya juga sibuk bukan karena kesepian ya. Saya sibuk itu karena melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tapi ada orang yang sibuk cari-cari ya, benar-benar cari-cari kesibukan karena dia sebenarnya membutuhkan penghiburan, lagi kesepian gitu. Jadi suka berlebihan seperti itu. Banyak lagi saya kira Bu Vivi juga menambahkan ya. Ya, Silakan Oma. yang pasti itu orangnya kita akan bisa melihat bahwa ketika kita melihat orangnya murung, introvert, sangat tertutup, ya, dia pokoknya menjauhkan diri dari pergaulan, kebanyakan seperti itu. Dan akibatnya nanti lama-lama akan jadi stres dan depresi, ya, ujung-ujungnya maaf ya, sakit jiwa. Itu yang saya kenal beberapa orang. Dan benar-benar membutuhkan teman orang seperti ini ya. Jadi moga-moga ada yang dengar di sini punya teman seperti yang tadi diucapkan oleh Mitzi ya, tanda-tanda seperti itu, dan dengan dengan senang hati menolong temannya, didoakan, diajak ya untuk bergaul dengan yang komunitas yang sehat, yang kalau perlu kan ada komunitas janda ya toh, itu dibawa ke situ, bawa bukan kita sendiri gitu loh. Bukan kita sendiri, janda itu banyak, apalagi musim pandemik ini ya. Saya di satu WAG itu, saya punya grup itu 20 orang janda, rata-rata umurnya 50 ke atas ya. Masih oke lah ya, walaupun mereka sedih kehilangan. Tetapi di masa pandemik tiba-tiba jadi 80 lebih, dan yang saya sedih itu ada yang umur 20-an, umur 30-an, yang ya kita berduka untuk mereka yang suaminya meninggal ya karena COVID ya, tetapi ada yang ditinggal, diceraikan, ya karena suaminya juga stres dan cari jalan sendiri lah gitu loh. Nah yang seperti ini tuh harus benar-benar harus takut akan Tuhan ya, karena Tuhan bisa memberikan solusi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Iya, setuju. Dan ini ada respon menarik dari salah satu pemirsa kita, namanya Tomabit. Apakah mungkin dalam kesepian dan dalam kondisi bermasalah, saat kita bermasalah, kita membutuhkan pertolongan teman? Nah, ini juga tadi Oma menyampaikan ya. Atau kita merasa, apa istilahnya ya, apakah saat untuk kita membutuhkan pertolongan teman? Ya, saya pikir iya ya, kita harus punya komunitas yang tepat ya. Bukan malah meninggalkan atau menolak ajakan untuk bergabung komunitas. Begitu ya, Bu Mitzi ya. Justru kita harus punya circle yang suportif gitu, yang mendukung kita. Sebenarnya ya, Mahda, kesepian yang normal itu umumnya ya bukan masalah yang harus ditangani secara khusus. Tapi sebaliknya, kalau kesepian yang sudah mengarah kepada depresi, tadi yang seperti Bu Vivi katakan, ya bisa mengarah kepada kejiwaan gitu, depresi, itu memang membutuhkan penanganan yang segera, supaya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih parah.
gitu. Ya, jadi memang kita harus bisa membedakan kalau kesepiannya normal ya, lalu bisa mengatasi itu nggak harus ada penanganan khusus sih. Kita punya komunitas yang benar, komunitas yang baik, itu bisa membantu ya untuk bisa saling menguatkan, bisa sharing, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Tapi kalau udah mengarah kepada depresi itu kepada kejiwaan tadi ya itu memang perlu penanganan yang segera dan secara khusus supaya kondisinya jangan lebih parah. Saya rasa seperti itu. Baik, kalau tadi dari cerita Bu Misi itu dari periodenya ya, ada yang jangka pendek, yang sebentar, yang singkat, namun ada yang berlarut-larut dan ini butuh penanganan khusus dari misalnya dari psikolog atau harus pergi kepada konsultan gitu ya untuk bisa istilahnya kayak bisa curhat lebih dalam gitu, deep talk. Oke, Oma dan Bu Mitsi, saya lihat jam kita ternyata udah tinggal beberapa menit lagi. Boleh dong, Oma? Iya, nggak terasa. Oma, apa yang Oma ingin tularkan buat sahabat WB atau Oma ingin impartasikan kepada setiap pemirsa kita supaya tadi kan Oma bilang kesepian tuh wajar, tapi yang nggak wajar kalau kita berlarut-larut gitu ya, sedih-sedih terus, mengasihani diri. Nah, apa yang Oma mau tularkan? Yang pertama, kita harus bisa istilahnya jangan mendinai ya, jangan menyangkal ya. Kalau kita pernah merasakan kesepian itu jangan enggak, gue mah gak pernah kesepian. Jangan, itu nggak manusiawi banget ya. Ya, seperti Tuhan Yesus pernah waktu di Taman Getsemani kan dia merasa sangat sendiri dan dia menangis sampai air matanya itu keringatnya seperti darah. Jadi normal sekali kalau kita merasakan kesepian. Yang pertama, ya saya memang kesepian dan itu sangat nggak usah malu ya. Terus yang kedua, setelah kita mengakui kita terima. Nah kalau udah orang datang, Bu saya nggak sakit, gimana ini loh? Enggak, pokoknya saya nggak. Lah ngapain ke dokter? Gitu. Nggak akan ada yang bisa menyembuhkan orang nggak sakit gitu loh. Jadi yang pertama setelah kita mengakui bahwa kita kesepian, kita terima keadaan itu. To yourself ya, kepada diri sendiri. Ya Tuhan, saya kesepian, saya membutuhkan Engkau. Orang yang bisa mengakui itu, Roh Kudus akan berbicara kepada dia, akan menolong dia, gitu loh. Ketika dia mengakui, ya toh, mengakui itu adalah satu langkah ke depan, di mana Tuhan seketika melihat anak yang mengakui dan dia tahu bahwa anak ini membutuhkan Tuhan, dan Tuhan akan tolong. Pasti itu yang pengalaman yang Oma alami, Mitzi dan Magda. Dan Oma percaya ketika Oma dipulihkan ya, step by step Oma akan Tuhan pakai untuk menjadi alatnya Tuhan, menolong para wanita, janda atau siapapun yang mengalami hal yang sama. Betul sekali. Luar biasa ya. Saya pun mengalami Magda. Ya, jadi kalau misalkan mungkin juga ada sahabat WB yang saat ini sedang merasa hampa gitu ya, merasa sendiri, merasa tidak diinginkan, lalu kemudian mengalami gangguan tidur gitu loh ya, terus tidur tapi nggak tidur gitu ya, mengalami kecemasan yang berlebihan ya, yang bisa sampai membuat kita benar-benar merasa lelah gitu, insecure gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Saya pun mengalami sedikit hal-hal seperti itu yang tadi saya katakan, bahwa pada saat kita menyadari seperti itu, ya kita tidak boleh menyangkal seperti tadi Bu Vivi katakan. Ya kita harus mengakui keberadaan kita, lalu kita minta Tuhan yang bersama selalu dengan kita dan menghiburkan kita, memberi kekuatan kepada kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, ya kalau Tuhan sudah kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong kita harus melangkah dengan cara memindahkan fokus pikiran kita loh ya. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan, kita harus pindah channel gitu loh istilahnya ya. Jangan terus-terusan ada di dalam. Betul. Jadi nggak boleh seperti itu. Dan tentunya yang sangat menyemangati saya juga dan juga mungkin semua sahabat WB yang mungkin saat ini juga pernah mengalami hal yang sama. Ingat bahwa walaupun kita sendiri dalam keadaan mungkin sepi ya, tapi Tuhan selalu beserta kita. Amin, ya Tuhan, amin. Dia maha hadir loh, ya, dan kita harus merasakan Tuhan itu luar biasa, ada di mana-mana dan ada dalam hati kita. Itu akan menjadi penghiburan yang luar biasa buat kita. Iya, luar biasa. Puji Tuhan. Ini ada respon menarik sekali dari sahabat kita, si Naga Imelda.
saya bisa masuk ke grup Jasinta kah? I need community yang menguatkan. Saya janda, ditinggal meninggal, tidak ada anak, saya hidup sendiri, katanya Ibu Sinaga Imelda atau Ibu Imelda Sinaga. Oke, boleh Bu. Tapi grup Jasinta belum ada ya. Grup Jasinta belum ada, Ibu. Itu tadi Oma tuh grup WA yang lain ya, Oma ya, yang tadi Oma ceritakan tadi tuh. Tantangan loh, tantangan loh. Tantangan nih benar. Jadi saya belum bisa jawab ya atau tidak, tapi kita bawa dalam doa ya. Sudah saya screenshot nama Ibu Imelda Sinaga. Ya. Oma mau nanggapin, Oma? Grup yang Oma tadi sampaikan itu apakah terbuka atau hanya khusus atau close group gitu ya? Enggak. Itu untuk semua, untuk umum ya. Itu dari single parent Insinyur Julianto Simanjuntak, dan di situ banyak sekali alumni WB, banyak alumni WB yang udah janda. Karena memang kita para janda ini harus mencari komunitas, ya. Ya nggak tahu ya kalau Wanita Bijak Indonesia satu saat membuka Jasinta WAG, saya nggak tahu ya. Tapi saya kita percaya belum terpikir sih yang jelas ya. Ya itu follow up ya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan di sini, Mahda, itu mereka membutuhkan solusi ya. Sekarang ada pertanyaan, tunggu 4 minggu lagi baru dijawab. Nah itu mungkin buat mereka terlalu sulit ya. Tetapi jangan takut, nanti ibu-ibu bisa masuk ke IG live-nya Wanita Bijak, IG Instagram Wanita Bijak, dan boleh chat di situ, silahkan gitu loh. Iya. Iya betul. Kalau misalnya pengen ngobrol lebih lanjut. Ya, sebetulnya nanti di Bandung akan ada loh Wanita Bijak untuk ini loh, untuk senior ya, senior bijak. Senior bijak itu isinya wanita-wanita yang sudah di atas 50 dan juga ada yang single, ada yang janda gitu loh. Jadi bisa ikutan tuh nanti ya. Rasanya kalau nggak salah itu bulan Juli diadakannya di Bandung. Itu onsite. Okay. Kita sedang Ibu merencanakan. Ibu Imelda itu posisi atau beliau adalah alumni WB Bali. Oh, di Bali. Oke. Ya, silakan. Iya, aduh saya deg-degan loh Bu Imelda butuh join WA group gitu. Gimana kalau butuh Instagramnya Oma Vivi aja sama Bu Mitsi sebagai sahabat ngobrol? Nanti bisa voice note di Instagram, DM Instagram. Oke, tapi terima kasih buat feedbacknya ya Ibu Imelda Sinaga. Ini penting banget untuk kami juga grow up ya dari konten Jasinta Janda Kecintaannya Allah ini. Oke, Oma Vivi dan Bu Mitsi kita hampir lupa tapi akhirnya inget ya, karena kita malam ini ada giveaway yang kita akan bagikan kepada sahabat WB. Setidaknya ada 1 giveaway dan di situ saya sudah tulis apa pertanyaannya. Silahkan diketik jawabannya. Jadi pertanyaannya simpel banget. Apa nama program IG Live malam hari ini? A. Jasuke atau B. Jasinta? Iya. A atau B? Oma ketawa. Ada orang Jepang masuk ke sini. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi untuk kita nanti akan memilih pemenangnya. Oke, nah sebelum kita tutup dalam doa, dari Oma Vivi dan Bu Mitsi, adakah yang mau diingatkan, yang mau disampaikan kembali sebelum kita doa penutup? Silakan. Silakan Bu Vivi dulu. Oh, saya ya. Mau disampaikan. Ya pokoknya buat ibu-ibu, sahabat WB di mana juga berada, ya walaupun kehidupan ini kita harus lalui setiap musim tuh ada macamnya, ada musimnya gitu loh ya. Kalau kita sampai kepada satu ketika atau satu saat kita mengalami kesendirian, bahkan kesepian, lonely, ingat bahwa Tuhan selalu ada dan kita tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Amin. Itu saja sih. Dari Bu Vivi tadi. Oke. Ya, cari komunitas yang sehat, yang baik ya. Anytime gitu loh. Tuhan sendiri kan mengajar kita bahwa kita tuh makhluk sosial ya. Jadi orang yang nggak pernah hidup sendiri ya. Kita punya selalu ada sahabat kita. Wah, Ibu Samsiatun dari mana itu? Sudah jawab itu Mahda? Iya, ada banyak Oma yang sudah jawab. Nanti saya bantu Oma untuk bisa ini ya, bisa pilih ya. Oke.
Jadi tadi pilih Itu komunitas ya Oma ya, pesan yang Oma mau Ya. garis bawahi sebelum kita tutup. Dan kita akan memilih satu pemenang setelah kita doa ya. Jadi sahabat BB bisa gunakan kesempatan beberapa saat ke depan untuk menjawab. Setelah nanti doa penutup kami akan pilih satu orang yang beruntung. Oke. Kalau tadi doa pembukaan sudah Oma Vivi, doa penutup boleh dong Ibu Mitzi yang memimpin. Oke, mari kita sama-sama sahabat WB dimanapun berada, kita akan sama-sama menutup dan bersyukur kepada Tuhan ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menikmati kebaikan Tuhan lewat acara Jacinta ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya apa yang kami sampaikan lewat sharing kami, lewat obrolan kami malam hari ini, bisa menjadi berkat dan menjadi masukan yang luar biasa bagi setiap kami. Walaupun dalam kehidupan ini kami tidak lepas dari kesendirian, kesepian, bahkan kesepian di tengah keramaian, tetapi kami punya Tuhan yang selalu setia, Roh Kudus yang selalu menghiburkan. Oleh sebab itu, beri kepada kami Tuhan agar selalu ingat bahwa kami membutuhkan Engkau menjadi sahabat yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami ungkapkan di dalam pembicaraan kami dalam live IG ini. Tuhan berkati supaya semuanya boleh menjadi sebuah masukan yang positif yang memberkati kami semua dan memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami boleh menjadi wanita-wanitanya Allah yang punya kekuatan, punya penghiburan karena sumbernya adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mitzi sudah memimpin doa penutup. Kayaknya banyak yang deg-degan malam hari ini. Siapa yang memenangkan hadiah dari Wanita Bijak Indonesia? Oke, saya boleh minta tolong Oma pilih ya. Saya akan baca beberapa nama yang sudah mengirimkan jawaban. Jawabannya yang betul adalah B. Jacinta, janda kecintaannya Allah, bukan Jasuke. Jasuke itu artinya jagung susu keju. Kalau kita acaranya namanya ketawa. Ya, kita acaranya namanya Jacinta, janda kecintaannya Allah. Jadi yang jawab B ya, saya akan bacakan Oma dari pengirim pertama. Oma pilih satu nanti ya. Pokoknya cip cap cup deh ya. Tadi yang jawabnya B ada Sinaga Imelda, kemudian Tias 3597, Tomabit, lalu ada pula Krista Tamba, Widayati, Yola Lauterbach, kemudian ada pula yang ikut menjawab Ana Rinawati, lalu berikutnya ada Samsiatun 30, siapa lagi? Elsa Corner, berikutnya ada Suryati Bunyamin, yang join juga menjawab ada Retna Harimurti. Wow. Silakan Oma pilih satu saja yang kira-kira menurut Oma mendapatkan giveaway malam hari ini. Silakan. Siapa Oma? Ana Rina. Ana Rina. Oke, Ana Rina. Saya bantu dulu untuk menyematkan ya. Tadi ada yang namanya Ana Rina. Tunggu. Ana Rinawati. Oke, Ana Rinawati. Oke, Kak Ana Rinawati boleh dibantu untuk nanti nge-DM alamat pengiriman ya ke Ana Rinawati, lalu nomor WA supaya nanti dari tim WB Indonesia akan mengirimkan hadiahnya ke alamatnya Kak Ana Rinawati. Oh, langsung thank you Oma katanya. Thank you-nya sama Wanita Bijak Indonesia dong. Oke. Sekali lagi untuk Kak Ana Rinawati silahkan DM ya alamat pengiriman sekaligus nomor WA untuk bisa dikomunikasikan oleh Sekretariat Pusat WB Indonesia teknis pengiriman hadiah. Oke, kalau begitu Oma dan Bu Mitzi terima kasih banyak buat kebersamaannya. Tapi sebelum Magda boleh tanya? Kemarin boleh Oma. Waktu ini apa namanya flyer disebarkan, itu ada yang bilang pas hari ini jam segini dia tuh ada kelas.
Jadi kalau saya mau dengar bagaimana? Nah, tolong Mas Da jelasin. Apakah ada rekamannya atau YouTube-nya? Ada yang nanya begitu. Oke, pertanyaan yang sangat nice. Nanti rekaman atau live Instagram kita malam ini akan tersimpan aman di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Nanti kami akan share atau kami akan bagikan link untuk bisa menonton tayangan kita malam hari ini. Aman. Okay, thank you. Thank you. Oke. Baik, tadi waktu Bu Miksi mengatakan ada WB senior, Ibu Suryati Bunyamin langsung ngetik komentar. Katanya ditunggu banget info WB senior Juli yang akan datang. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Ya. Lalu juga tadi yang butuh grup. Aja Jessica, pasti nanti ada pengumumannya, ya. Tanggalnya. Oke. Oke, baik untuk Bu Misi dan Oma jangan keluar dulu karena saya akan invite Kak Yuyun supaya kita berempat bisa satu layar di sini. Tunggu ya, Kak Yuyun mana nih? Oke, saya invite Kak Yuyun ini dari Sekretariat Pusat WB Indonesia yang akan menyampaikan kabar baik seputar pelayanan WB dalam waktu dekat ya. Oke, shalom Kak Yuyun. Shalom Kak Magda, shalom Oma, shalom Ibu Misi. Sweet, rambut baru. Wah. Iya nih Oma. Iya, wah luar biasa ya ternyata ya penggemarnya Jacinta itu banyak banget ya. Malam hari ini banyak banget ya para Jacinta yang meramaikan IG Live ya. Oke, ya semoga kedepannya Jacinta ini boleh terus menjadi berkat ya buat para sahabat WB yang termasuk dalam Jacinta gitu. Oke, nggak berlama-lama nih, Oma, Bu Misti dan Kak Magda, saya akan bagikan informasi seputar camp. Masih seperti minggu-minggu berikutnya ada camp bulan Maret ini, ada camp WB Ibu Solo, camp WB Ibu Semarang, camp WB Ibu Bandung, terus camp WB Ibu Pekanbaru itu diadakan pada bulan Maret. Camp WB Ibu Kediri, kemudian camp WB Ibu Surabaya juga itu diadakan pada bulan Maret. Nah, camp ini dilakukan secara onsite tetapi tidak menginap. Jadi onsite tetapi masih terbatas tidak menginap. Nah, karena sudah dilakukan secara onsite berarti otomatis terbatas dengan sahabat WB yang ada di kota tersebut gitu, di kota masing-masing. Surabaya ikut yang Surabaya, Jakarta belum adanya di Jakarta ada. Itu nanti di Cakung, Jakarta Timur itu area Ujung Menteng dan juga di Jakarta Utara, KTC JGC, tapi itu bulan Mei ya. Untuk bulan Maret tadi ada Surabaya, Solo, Semarang, Bandung, Kediri, Pekanbaru, banyak banget ya bulan Maret ini barengan. Jadi buat ibu-ibu yang di area tersebut silahkan langsung bergabung. Kemudian untuk bulan Mei itu ada Camp Wanita Bijak Ibu Jakarta Utara sama Camp Wanita Bijak Ibu Jakarta, dekat Jakarta Timur berarti ya, Cakung, sekitar Cakung ya. WBK juga, ini juga ada nih Oma. WBK itu dia mengadakan ibu dan janda di Surabaya. Bulan Maret, 17 sampai 19 Maret itu WBK ibu dan juga janda gitu. Jadi mungkin buat para sahabat WB yang masuk dalam Jacinta yang belum ikut camp WB mungkin, tapi yang ada di Surabaya ya, karena diadakannya di Surabaya gitu. Itu 17-19 Maret. Kemudian ada lagi itu camp WB Ibu Malang. Camp WB Ibu Malang itu juga akan diadakan pada bulan Maret juga, 30 Maret sampai 1 April. Wah, bulan Maret ini banyak banget ya. Kemudian Camp Wanita Bijak Single, Toraja, puji Tuhan. Itu bulan Juli nanti, 4 sampai 6 Juli ini adalah camp pertama kali. Camp WB Single pertama kali yang diadakan di Toraja. Kita doakan dan kita bisa juga infokan kepada para single sahabat WB yang ada di Toraja dan sekitarnya untuk bisa mengikutinya. Kemudian
ada lagi, nah yang tidak ketinggalan, jangan lupa bulan April nanti Seminar Sahabat WB itu akan diadakan lagi dengan tema The Wall of Silence. Pembicaranya Ibu Deborah Is ya, ini bagus banget. Ayo, udah pada daftar belum? Yang belum daftar, buruan daftar ya. Nanti takut gak kebagian ya, karena begitu kuota sudah terpenuhi, pendaftaran akan ditutup. Jadi buat Sahabat WB, buruan buruan mendaftar. Untuk informasi dan pendaftarannya berkenaan dengan Zoominar ataupun jadwal camp itu ataupun kegiatan-kegiatan seputar wanita bijak, misalnya modul 2, modul 1 gitu. Itu boleh nanti ditanyakan ke WA call center Wanita Bijak Indonesia 0812 10 5000789 gitu. Ibu-ibu misalnya dari kota ini, saya mau bergabung Don, ada nggak sih WB di kota mana ya? Sangatta misalnya, di kota Semarang, di kota Solo ada nggak? Ada, nanti kita akan sambungkan gitu. Jadi tidak terbatas ya, ibu-ibu dimanapun itu bisa tetap bergabung ataupun mengikuti kegiatan Wanita Bijak. Oke. Kak Magda, Oma, dan Bu Mitsi sekian informasi dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Yuyun. Nah, ini ada komentar bagus dari Kak Tias 3597. Kalau belum senior, boleh ikut senior nggak WB-nya? Kalau belum senior ikut WB wanita bijaknya kan banyak. Ada wanita bijak ibu, ada wanita bijak wanita bijak juga. Ada wanita bijak yang kalau masih muda girls talk boleh. Ya kan? Single tadi ya, single ada. Kemudian kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Ibu-ibu muda juga ada ya. Segmen kelompok yang ibu-ibu yang masih muda, ya. Milenial juga ada, ibu-ibu milenial. Oh iya betul. Oke, jadi untuk semua usia, artinya mulai dari remaja putri sampai dengan lansia itu ada ya pembinaannya di Wanita Bijak Indonesia atau di kota-kota terdekat tempat atau lokasi domisili Sahabat WB. Silakan kunjungi highlight di Instagramnya Wanita Bijak Indonesia, sudah ada bagian-bagian yang menjelaskan kegiatan camp maupun Zoominar dan lain sebagainya. Oke, Kak Yuyun, dan sebaiknya juga mengikuti mengikuti sesuai dengan kelompok usianya ya, supaya lebih tepat ya. Iya. Misalnya single, lebih baik ikut yang single. Kalau 50 menuju 51 gimana? Itu udah masuk senior belum? Usianya udah setengah abad. Bolehkah? Boleh. Kalau merasa sudah senior ya boleh. Kebutuhannya mungkin untuk yang senior silahkan. Ya kan? Yang senior itu termasuk yang masih punya suami, tapi juga termasuk yang sudah single, sudah sendiri ya, sudah janda. Nanti ada sesi tertentu yang dipisahkan. Jadi janda sendiri dengan kebutuhannya, lalu ada sendiri lagi yang senior tapi masih punya suami, beda lagi kan kebutuhannya. Nah, nanti itu dalam sesi-sesi tertentu akan dipisahkan. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bu Mitsi, penting banget supaya Sahabat WB yang malam ini pengen join di camp pembinaan Wanita Bijak tetap sudah mendapatkan informasinya yang akurat atau terkini. Baik, sekali lagi Bu Mitsi, Oma Vivi, dan Kak Yuyun, terima kasih sekali buat kebersamaannya. Juga untuk Sahabat WB, banyak banget yang join, jadi saya harus minta maaf nggak bisa baca satu persatu karena waktu kita sangat terbatas. I'm sorry. Kita ketemu lagi di Instagram Live yang akan datang, khusus program Jasinta. Kita ketemu bulan Maret ya. Bulan Maret di tanggal yang sama, tanggal 25 Maret 2023 bersama Oma Vivi. Minggu keempat ya. Dan Ibu Mitsi. Oke deh, kalau gitu Oma boleh pimpin yel-yel Oma sebelum kita beneran berpisah satu dengan yang lain, Oma. Oke. Yuk, siap ya. Ini kalau nggak gini nggak Wanita Bijak. Wanita Bijak. Wow. Apakah Anda semua luar biasa? Yes. Yang girlsnya sih aja. Girls talk. Karena cewek.
Dimengerti. Baik, selamat malam Oke. semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan berkati.